Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup hanya satu kali dan sangat berarti. Hari ini kita akan merenungkan tentang apa yang kita lakukan selama ini. Apakah sungguh-sungguh membuat kita bahagia, atau sebetulnya kadang-kadang kita seperti tersesat, tidak tahu mesti buat apa. Saya ketemu beberapa orang yang hidupnya mapan, mempunyai banyak hal dan cukup, tetapi mengalami kekosongan dalam hidupnya. Seperti tidak sungguh-sungguh penuh dan puas. Bahkan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus diperbaiki dari dalam dirinya. Yang ada hanya rasa tidak bahagia. Dan dia tidak tahu kenapa. Dan memang benar, kita seringkali tersesat oleh banyaknya tawaran yang membuat kita ini tidak tahu lagi mana yang sebetulnya sungguh-sungguh berarti dan penting. Kalau kita pergi keluar menuju ke pekerjaan atau jalan kemanapun, kita akan melihat banyak reklame, iklan yang terang benderang, musik yang menawarkan banyak hal. Juga handphone kita, ada banyak informasi yang membuat kita tidak tahu lagi mana yang penting. Seringkali malah kita kemudian ketakutan atau takut dianggap ketinggalan, yang sering sampai ada istilahnya yang cukup dikenal, yaitu FOMO, Fear of Missing Out. Apalagi kalau teman mulai posting foto-foto yang menarik dan saya tidak ikut di dalamnya, itu ada sesuatu yang kemudian membuat kita merasa tidak secure, tidak aman. Dan memang tidak mudah untuk kemudian bisa lebih hening, lebih tenang, lebih banyak bersyukur. Karena memang sebetulnya untuk sungguh-sungguh bisa tenang dan hening, kita membutuhkan keberanian untuk menghadapi kesulitan, untuk menghadapi persoalan, dan menghadapi diri kita sendiri, menghadapi keheningan. Sering yang terjadi adalah kita lari dari persoalan kita, dari ketakutan-ketakutan kita. Entah dengan scrolling YouTube atau WhatsApp, atau sekedar mendengarkan musik, supaya kita tidak merasa sunyi berhadapan dengan diri sendiri. Maka perlu waktu untuk sungguh-sungguh tenang, untuk sungguh-sungguh hening, menghadapi persoalan dengan tenang, dengan berani, dan bersentuhan dengan kebutuhan kita sendiri. Tidak lari dari perasaan, tidak lari dari persoalan. Dan kemudian kita berani juga tidak hanya hidup berdasarkan perasaan. Karena sebetulnya kita itu bukan sekedar proses psikologis. Dan perasaan adalah hasil dari proses psikologis itu. Kita lebih besar dari proses psikologis yang terjadi di dalam kepala kita. Namun karena kita sudah biasa menganggap bahwa yang saya pikirkan itu adalah saya, maka ya saya adalah proses psikologis itu. Berikut dengan perasaan-perasaan yang merupakan buah dari proses psikologi itu. Padahal kita jauh lebih besar. Ketika kita bisa membayangkan diri kita, itu pasti bukan kita. Mengapa? Karena kita yang membayangkan, bukan yang dibayangkan. Dan karena itu sebagai pribadi kita adalah misteri yang jauh lebih besar daripada perasaan kita, daripada pikiran kita, daripada proses psikologis yang terjadi. Nah, kalau kita bisa menyadari hal ini, kita bisa keluar sejenak dari persoalan yang kita hadapi.
Dan kemudian kita bersentuhan dengan diri sendiri. Kita merasa secure, aman ketika kita terhubung dengan siapa diri kita yang sebenarnya. Sebuah kesadaran yang mengalami segalanya. Maka kita perlu mempunyai waktu-waktu hening dan tinggal dalam keheningan, tidak cepat-cepat lari pada sesuatu yang membuat kita ramai dan membuat kita keluar dari perjumpaan dengan diri sendiri. Di situ kemudian kita melihat dengan jernih apa yang sungguh-sungguh perlu. Dan ternyata banyak hal tidak perlu. Karena sebetulnya apa yang kita butuhkan untuk merasa damai, aman, tenang sudah ada dalam diri kita. Dan disitulah ada sebuah kedamaian, ketenangan yang jauh lebih dalam. Bukan sekedar kedamaian dan kesenangan dan ketenangan yang ada di permukaan. Karena biasanya itu tidak berlangsung lama. Kedamaian, kebahagiaan, ketenangan yang lebih dalam itu biasanya lebih halus, lebih tenang. Dan tidak tergantung pada barang-barang atau sesuatu yang ada di permukaan. Tapi memang perlu latihan, perlu keberanian untuk kemudian bisa merasa nyaman dengan perjumpaan dengan diri sendiri yang lebih dalam. Disitulah kita kemudian bisa melihat kehidupan ini lebih jernih. Tidak kemudian kehilangan arah dan tersesat. Melakukan banyak hal, tapi hanya dapat lelah saja. Tidak sungguh-sungguh menemukan kedamaian yang dari dalam. Maka mari kita melihat apa yang penting. Semakin dalam, semakin tenang hidup kita, biasanya semakin sederhana. Karena hidup itu sudah menakjubkan pada dirinya sendiri. Kita bahagia bukan karena melakukan sesuatu, tetapi karena kita berjumpa dengan yang ilahi, yang misteri, yang ada di dalam diri kita sendiri. Terutama karena kita begitu dikasih oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.